Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam, Pak Diki. Oke, Bu Anggi, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih juga sudah percaya kepada saya untuk melakukan diskusi ya, sesuai kemarin dalam diskusi kita di WA. Bu Anggi ingin bertemu dengan saya untuk berdiskusikan beberapa hal terkait tentang coaching. Bu Anggi, eh, Bu Anggi itu sekarang sedang dalam pendidikan guru penggerak ya? Ya, betul, Pak Diki. Oke, sedang temanya coaching ya Ya, sekarang. betul. Bu Anggi, yang sebelumnya saya ingin tanyakan, apakah Bu Anggi sudah pernah melakukan coaching sebelumnya? Saya pernah mencoba ya, Hmm. Pak Diki, beberapa kali dengan rekan saya, Hmm. eh, dengan rekan CGP saya. Tapi ada unek-unek nih, Pak Hmm. Diki. Hmm. Sebetulnya kan ada beberapa kompetensi nih yang Hmm. harus dipenuhi oleh guru penggerak dalam apa keterampilan coaching ya. Tapi ada nih yang belum bisa saya kuasai gitu. Oke. Saya membuat pertanyaan berbobot Oke. kepada coachi gitu. Oh iya, Nih, iya. kayaknya tuh bikin pertanyaan tuh kayak apa ya? Saya maunya eh, saya punya keterampilan yang bisa coachi coachi itu paham gitu. Hmm. eh, Pertanyaan berbobot tapi sederhana gitu nih. Gimana nih ya Oke. Pak Ditya? Oke, baik. Jadi Bu Anggi itu Hmm. fokus pada kompetensi ketika bagaimana seorang coach itu mampu memberikan pertanyaan bobot ya Iya kepada betul. coachnya gitu ya. Ya, Baik Bu Anggi, menurut Bu Anggi nih, saat ini nih Bu Anggi kan sudah pernah mengalami proses coaching ya dengan teman ya, sejawatnya, dengan PJT-nya. Dari yang sudah Bu Anggi lakukan, dengan tadi tuh, jika Bu Anggi ingin memiliki pertanyaan yang bobot dari skala 1 sampai 10 nih, menurut Bu Anggi itu, Bu Anggi pada posisi mana sudah bisa melakukan atau membuat satu pertanyaan yang berbobot kepada teman-teman PJT-nya? kalau saya melihat dengan skala 1 sampai 10, Hmm. sepertinya masih di 6 ya Pak Diki ya. Hmm. Kayaknya kurang gitu untuk Kenapa Bu Anggi memposisikan Bu Anggi itu di poin 6? kayaknya eh, kurang lincah mungkin ya Kurang dari lincah. Oke. memberikan pertanyaan kepada coachi gitu. Mengarahkan eh, membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada solusi itu kayaknya belum apa ya, belum bagus lah gitu. Belum baik. Iya, Oke. jadi masih agak ribet mungkinnya Belajar ribet. kalau misalnya ngasih pertanyaan tuh coach itu kayak yang belum paham bener gitu. Oke. Baik, jadi informasi bila saya salah nih. Jadi selama ini bahwa Bu Anggi merasa bahwa pertanyaan yang Bu Anggi sampaikan kepada coach itu masih belum mampu untuk membuat coach itu berkembang mungkin ya. Iya, Seperti itu. betul. Jadi Bu Anggi ingin ke depannya Bu Anggi ingin menjadi seorang coach yang mampu membuat si coach itu berkembang dari pertanyaan yang Bu Anggi Ya, berikan kayak lancar supaya gitu ya, lancar. Pak Oke. Diki ya. Artinya juga eh, baik dari yang tadi saya sampaikan Ibu Anggi, ke depan nih setelah pembicaraan kita ini, berapa targetnya Bu Anggi dari skala 1 sampai 10 nih Hmm, perubahan yang ingin Bu Anggi dapatkan nih? ya. Kalau saya sih maunya minimal ada di 8 deh ya. Jadi Ya, berapa? minimal itu. Kalau lebih dari 8 sih Oke, bagus juga sih oke. kayaknya. Jadi, Tapi pengen ada peningkatan dari itu oke. gitu. Jadi dari hasil pembicaraan ini, nanti yang Ibu Anggi ingin dapatkan apa Bu? Saya maunya eh, ada keterampilan apa membuat pertanyaan itu lebih meningkat gitu. Kemudian ada solusi dari itu apa sih yang harus saya lakukan ketika saya membutuhkan atau meningkatkan kompetensi itu gitu. Oke. Baik, selama ini nih Bu Anggi yang telah dilakukan ketika melakukan coaching dengan Mas Jawat nih, sebelum Bu Anggi melakukan coaching itu apa yang sudah Bu Anggi lakukan? Apakah ada persiapan khusus yang Ibu Anggi lakukan ketika melakukan coaching terhadap teman sejawatnya? Iya.
Selama ini saya tuh kan, maunya kalau coaching tuh mengalir aja Ya, gitu ya. Jadi saya nyari-nyari bahan referensi itu melihat contoh-contoh dari banyak mhm, video gitu ya. Gimana sih, mengajukan pertanyaan yang oke, mengalir begitu mhm, saja sehingga tapi, coach itu mampu paham kemudian nyaman juga gitu. oke, Dan, apa ya, karena kan kalau mengajukan pertanyaan itu kan harus hati-hati juga ya, ya, misalnya, menjaga perasaan koci oke, atau apa, saya tidak langsung menyarankan, sebuah solusi gitu, oke, tapi, apa, solusi itu muncul dari koci sendiri gitu. oke, Nah, selama ini yang saya lakukan, memang saya berlatih hanya mhm, beberapa kali gitu oke, ya dengan teman. Nah, yang saya lihat tuh hanya melihat-lihat contohnya aja di oke. Jadi yang berbagai video gitu. sudah Ibu Anggi lakukan melihat contoh-contoh video ya. Iya, Berapa kali latihan sudah Ibu lakukan dengan teman-teman? kemarin itu ada 3 kali mungkin 3 ya, kali. mhm. Apakah 3 kali latihan ini menurut Bu Anggi cukup? Enggak deh kayaknya tadi Kurang belum ya? belum ya, Oke. kurang deh. Kira-kira, berapa kali sih sebetulnya, agar seorang coach itu memiliki jam terbang yang lebih baik untuk melakukan suatu coaching? Saya rasa lebih bagus menjadi pembiasaan, Mhm, dalam kegiatan, eee, sekolah mungkin ya. sekolah, oke. Iya, lebih banyak latihan mungkin lebih bagus Oke. Bagaimana caranya Ibu sepertinya. Anggi nanti mengajak teman untuk berlatih? Kayaknya saya mau minta bantuan rekan di Mhm, sekolah mungkin ya, oke, untuk melakukan latihan dalam coaching itu oke. sendiri. Kemudian, apa ya, mungkin bikin catatan-catatan kecil kali ya, Catatan kecil, untuk supaya menjadi, apa, patokan dalam mhm, membuat pertanyaan gitu ya tadi sih. Mungkin itu oke. kali ya? Atau Baik, gimana ya? kan Ibu Anggi itu inginnya mengalir Bu ya, tadi yang Ibu Iya, sampaikan. Ketika membuat keputusan tentu akan terpaku oleh keputusan. nah Nah, itu, jadi ketika Ibu ingin mengalir, mendengarkan respon dari si coach dan kemudian Ibu mengarahkan. Nah, sebetulnya ketika ingin mengarahkan itu, Ibu Anggi apa sih yang harus Ibu lakukan ketika akan mengarahkan? Apa yang harus Ibu punya ketika akan mengarahkan agar si coach ini mampu berkembang dengan pertanyaan yang Ibu berikan gitu. Ibu tuh harus punya apa sebetulnya? ya sebetulnya saya kalau tadi itu membuat catatan kurang cocok, ya berarti latihan tadi itu ya, Pak Diki ya. Latihan. Jadi mungkin kan kadang jawaban Hmm, coach itu hmm, mungkin, tidak tertebak ya. oke. Kemudian kita mengarahkannya, apa ya, mengarahkan ke dalam mencari solusi itu Hmm, kadang, kita juga, saya gitu ya, kalau meng-coaching kadang-kadang saya juga nggak tahu nih apa solusi yang bagus juga nah, gitu ya. Nah itu, jadi gimana ya? bagaimana ketika ada jawaban dari coach, nah ibu tuh jadi sebetulnya belum tahu juga bagaimana untuk cari Iya, solusinya. Nah, iya betul. baik. Jadi menurut ibu nih, agar saya mampu ketika saya jadi coach nih, agar saya mampu ketika coach memberikan pertanyaan, kemudian sorry, ketika saya sebagai seorang coach memberikan suatu pertanyaan, kemudian coachnya menjawab. Nah, kita mampu merespon jawaban dari si coach Nah itu itu, ya iya, memberikan arahan lagi, mengarahkan lagi dengan pertanyaan yang berbobot. Tentunya ada beberapa yang harus dikuasai kan. iya Eh, betul. Misalnya ibu tadi sudah membaca beberapa video kan Bu ya. Iya, Dari sana ada beberapa video, kemudian juga ibu juga berusaha untuk membaca tadi ya, membaca buku. membaca buku, oh belum sih kalau membaca Oke, buku. baik. Bu Anggi, yang Ibu Anggi lakukan, yang usaha yang terbaik yang bisa Ibu Anggi lakukan agar Ibu Anggi memiliki penuh pengalaman, penuh ilmu, Mmm, apa yang Ibu Anggi lakukan? saya rasa sebetulnya,
wawasan saya juga Hmm. harus ditambah ya Pak Diki. Hmm. Mungkin saya akan mencari referensi-referensi yang valid gitu Hmm. ya dari berbagai sumber, misalnya seperti dalam buku. Hmm. Tadi kan video saya sudah sering melihat, Hmm. kemudian juga mungkin saya akan melakukan latihan-latihan juga, Hmm. minta bantuan rekan-rekan Hmm. saya juga gitu ya. Karena kan di sekolah ini juga penting ya Hmm. untuk apa, dalam setiap kegiatan ketika teman juga membutuhkan bantuan, mungkin saya juga harus mampu untuk Hmm. melakukan coaching itu gitu. Nah, ya itu paling saya harus mencari apa ilmu lagi Hmm. yang lebih gitu. Baik, dari hasil yang tadi Ibu sampaikan ada dua sebetulnya saya baca ya. Ya, Yang pertama, Ibu akan berlatih dengan ya temannya. Yang betul. kedua, Ibu akan mulai membaca buku ya Ibu untuk menambah referensi. Ya, Nah, betul. dari dua pilihan ini, mana yang paling dekat yang mungkin Ibu dapat lakukan gitu? Yang langsung dapat Ibu lakukan dari dua pilihan. Yang pertama, Ibu akan melakukan latihan dengan temannya. Yang kedua, Ibu akan membaca buku, beberapa buku tentang potensi coaching atau buku-buku pengalaman-pengalaman coaching. Mana yang akan lebih Ibu dapat, lebih mungkin Ibu lakukan ke depan yang lebih paling dekat gitu? Karena saya sepertinya lebih cepat juga dalam apa melangkah gitu ya. Sepertinya saya butuh latihan juga dengan rekan sih. Saya kayaknya lebih mudah untuk ke arah situ ya. Karena kan tiap hari ketemu rekan nih, mungkin akan saya coba gitu beberapa rekan saya di sekolah untuk saya apa untuk membantu saya dalam latihan. Oke, Itu jadi Ibu kayaknya. akan ke depan Ibu akan lebih melakukan latihan dengan teman-teman ya. Hmm. Kapan kira-kira Bu akan dilakukan? Sepertinya secepatnya sih Pak Diki ya. Cepatnya. Ketika saya masuk kerja Hmm. nih, besok-besok nih, Hmm. saya harus melakukan itu sih Satu minggu ke secepatnya. depan, berapa hari ke depan? Latihannya ya, Hmm. mungkin 1 minggu atau bisa lebih. 1 minggu. Ya, Yang pastinya berapa hari ke depan Ibu akan melakukan latihan dengan teman sejawatnya? 1 minggu deh. 1 minggu Ya, ke depan. Berarti 2 hari sekarang ya. ya. Nah, bagaimana cara Ibu melakukannya nanti? Mungkin saya akan mencari rekan yang ketika punya masalah mungkin ya. Karena tiap hari nih kalau saya lihat ketika kami di kantor Hmm. gitu ya Hmm. bersama-sama sering Hmm. berdiskusi, tapi memang dalam bentuk sharing gitu Hmm. ya Pak Diki. Nah, biasanya suka muncul nih masalah-masalah dari tiap rekan-rekan mencari pendapat rekannya nih. Ya mulai dengan ngobrol saja Oke. mungkin ya. Dengan mengobrol dulu ya. Iya, Oke. Dengan mengobrol nanti Ibu akan mendapatkan beberapa teman yang akan kelihatan untuk diajak berlatih mungkin ya. iya, iya, Oke, baik. Jadi Ibu akan mulai dengan melatihkan diri bersama teman 3 hari ke betul. depan Bu ya. Kemudian juga dengan cara melihat mengobrol dulu terlebih dahulu sehingga akan muncul nanti beberapa teman yang terlihat dapat diajak untuk berlatih gitu ya Iya, Bu ya. Oke iya Bu betul. Anggi, itu beberapa ide dari Bu Anggi, solusi dari Bu Anggi untuk bagaimana caranya Bu Anggi membuat potensi Bu Anggi tentang membuat pertanyaan yang dibuat ya agar lebih kompeten ya. Mudah-mudahan Ibu Anggi nanti bisa melaksanakannya Iya, dengan baik iya ya. terima kasih Pak Diki. Oke, baik Bu Anggi. Terakhir ini Ya, eh, apa yang sudah saat ini Ibu dapatkan dengan percakapan kita hari ini? alhamdulillah ya. Dari awalnya saya belum pasti gitu ya, belum yakin eh, permasalahan saya atau unek-unek saya itu ada solusi gitu ya Pak Diki. Tadi saya sudah menemukan solusinya untuk terus berlatih, kemudian mencari referensi-referensi gitu. Ya, sudah yakin sih sekarang. Baik Bu Anggi, nanti kita ketemu lagi untuk melihat progresnya ya. Ya, 1 minggu mungkin 2 minggu ke depan kita akan coba ngobrol lagi melihat apakah yang sudah Ibu lakukan dengan latihannya itu mampu memberikan suatu pemahaman yang lebih tentang bagaimana melakukan yang dibuat ya. ya.
Mudah-mudahan Ibu kompetensinya meningkat sesuai dengan tadi di depan Amin. tujuan Ibu dari yang tadinya 6 menuju ke angka 8 8 dapat capai Bang ya. Kalau bisa lebih dari itu Oke, ya Pak itu Diki ya. tentu saja yang maksimal tentunya Bu ya Ya, yang diharapkan. Oke, terima kasih Bu Anggi ya atas sama-sama. undangannya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi Bu Anggi. Sampai ketemu di Ya, pertemuan selanjutnya untuk melihat apa yang sudah Ibu Anggi lakukan. Sudah berhasil atau tidak ya. ya. Oke, Terima kasih Pak ya, Diki ya sama-sama atas Anggi. Ya, waktunya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Diki, Bu Anggi yang hari ini sudah melakukan praktek coaching tentang coaching gitu ya. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, Bapak sebagai coach itu yang pertama sudah menyampaikan tujuan coaching di awal. Terus kemudian identifikasi masalah tadi juga sudah terlihat dari Bu Anggi bercerita, kemudian Bapak yang menggali pertanyaan, nah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan umpan balik tanpa memberikan solusi. Jadi alhamdulillah Bapak sebagai coach itu sudah memberikan proses identifikasi. Terus kemudian untuk rencana aksi baik tadi coach ataupun coachee Bu Anggi tadi kemudian Pak Diki sudah memberikan untuk Pak Diki memberikan pertanyaan untuk meng-coaching Bu Anggi dan akhirnya Bu Anggi tadi juga sudah memperlihatkan rencana Bu Anggi ke depannya dalam menghadapi mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh Bu Anggi. Dan kemudian yang terakhir itu untuk tanggung jawab, alhamdulillah di sini tadi juga saya sudah dengar Bu Anggi sudah akan melakukan proses coaching terhadap teman-temannya. Terus kemudian lebih tadi itu mendapatkan solusi dari masalah yang ingin disampaikan oleh Bu Anggi. Jadi alhamdulillah dari proses Tirta itu sendiri, dari tujuan, identifikasi masalah, terus kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab, seluruhnya sudah terpenuhi. Mungkin itu saja dari saya sebagai observer, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam Ibu Fauzi. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Alhamdulillah Bapak? sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Gimana kemarin habis jalan-jalan Pak? Begitu terasa capeknya sekarang. Oh, terasa capeknya. Mohon gimana Bapak? Ini saya terdengar Bapak itu sedang ada masalah. Mungkin Bapak bisa bercerita kepada saya. Oke, berkaitan dengan coaching ya kan Bu ya? Mohon berkaitan dengan Oke, coaching. yang kemarin saya sampaikan di WA, nah hari ini alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Ibu secara langsung. Terima kasih Ibu waktunya. Jadi ketika saya sedang melaksanakan kegiatan coaching itu saya merasa bahwa saya ketika berperan sebagai coach itu saya masih merasa kurang gitu Bu. Saya masih belum memiliki potensi yang baik sebagai seorang coach gitu Bu. Nah, kompetensi apa itu kira-kira? Kalau saya sebetulnya ketika berhadapan dengan orang yang saya coaching, kemudian si orang tersebut memberikan suatu jawaban dari pertanyaan yang saya berikan, kadang saya suka blank dulu nih, mau nanya apa lagi gitu, atau merespon apa, mungkin karena dari segi keilmuan itu saya kurang banyak literasi Bu gitu ya. Terus terang saya jujur saja memang termasuk orang yang kurang literasi. Satu buku itu mungkin bisa berbulan-bulan saya baca baru selesai gitu ya. Dan mungkin sampai saat ini pun hanya beberapa bisa dihitung jarilah buku yang sudah saya baca gitu. Itu mungkin jadi karena kurangnya saya literasi, ketika saya merespon jawaban dari rekan saya yang saya coach, itu saya suka ngeblank nih. Aduh, saya mau harus arahkan kemana nih?
kemudian respon dari si coach ini harus saya arahkan kemana gitu. Itu karena mungkin apa yang disampaikan oleh si coachnya saya belum pernah mengalami gitu ya. Kemudian mungkin juga saya belum pernah punya referensi dari pengalaman orang lain tentang hal tersebut gitu. Dan saya pun tadi minimnya literasi karena saya jarang baca buku. Oke, Bukan baik. gitu. Nah, kalau misalnya kita buat skala nih Hmm. saya dari rating Hmm. 1 sampai rating 10, untuk kemampuan Bapak yang sekarang itu Hmm. kira-kira ada di angka berapa? Aduh, kalau tentang akademis kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam segi akademis, saya sih jujur 5 mungkin Bu, rendah lah gitu. Siap, siap, siap. Nah, Bapak inginnya berubah di angka berapa? Kalau guru pasti tentunya pengen yang maksimal Bu ya, Benar. dengan 10 sih, cuman kalau melihat dengan segala macam kesibukan dan sebagainya, eh, di angka 7 aja udah sebetulnya udah 7 itu mungkin agak berat buat saya untuk naikinnya gitu 7 itu. Nah, dari angka 7 itu, dari angka 5 menjadi angka 7. Nah, rencana Bapak itu untuk mewujudkannya itu bagaimana? Oke, karena tadi saya kurangnya dalam segi akademik Bu ya, ya tentu saya harus mulai membiasakan diri saya untuk mencari ilmu, ya mencari ilmu-ilmu baru, kemudian banyak bergaul dengan rekan-rekan yang mungkin lebih banyak pengalamannya daripada saya, itu barangkali. Siapa aja kira-kira yang bisa terlibat untuk meningkatkan kemampuan coaching Bapak itu, terutama dalam hal tadi permasalahan Bapak? Mungkin kalau di sekolah saya punya banyak beberapa guru senior mungkin yang bisa saya jadikan teman ngobrol pengalaman beliau-beliau tentang bagaimana masalah hidup, bagaimana tentang akademiknya gitu ya. Kepala sekolah juga kadang saya suka sering bertukar pikiran, mungkin kepala sekolah jadi sebagai suatu sumber belajar juga bagi saya gitu ya. Rekan-rekan yang satu CGP juga kan mungkin sangat banyak pengalamannya, itu saya bisa jadi belajar dari sana. Kemudian mungkin rekan-rekan kalau saya misalnya dalam segi keakademikan atau dalam suatu saat saya mendapatkan satu pelatihan, saya harus berbaur dengan rekan-rekan yang sama dalam satu pelatihan, jangan diam saja gitu. Jadi saya coba untuk mengobrol. Memang selama ini kalau saya merasa memang ketika dalam suatu forum atau dalam suatu kegiatan tidak banyak yang saya lakukan untuk berbicara dengan orang-orang lain gitu, menggali pengalaman orang-orang lain. Baik, Bapak. Berarti Bapak rencana yang pertamanya tadi itu mungkin akan lebih banyak berbaur dengan komunitas selain yang ada di sekolah, terus sering berkomunikasi kepada kepala sekolah, guru-guru senior gitu ya Pak ya. Terus kemudian kira-kira menurut Bapak kapan rencana ini akan mulai dijalankan? Rencana yang akan saya jalankan untuk sharing dengan guru senior mungkin besok hari Senin bekerja pun mungkin sudah bisa saya lakukan untuk ngobrol ya, kemudian sharing-sharing tentunya menambah wawasan saya gitu ya. Kemudian juga ya selama bekerja dari Senin sampai Sabtu itu waktu saya bagi saya untuk membuka apa ya membuka mengeksplor pemikiran saya tentang kemampuan saya nanti dalam segi akademik ya agar meningkat gitu ya. Selain tadi cara yang lainnya adalah dengan cara membaca buku ya, harus mulai banyak membaca buku barangkali itu, karena ya kalau nggak membaca buku ya kalau dari pengalaman sih memang sih kurang sih sebetulnya gitu. Baik, nah dari tadi Bapak mulai hari Senin, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mewujudkan keinginan Bapak tadi yang dari skala 5 ke angka 7, Bapak itu bisa apa namanya memiliki kemampuan lebih dalam coaching terutama yang masalah literasi. Kira-kira butuh berapa lama? Kalau waktunya kalau mau ngobrol kemudian mendapatkan ilmu dari segi pengalaman-pengalaman guru-guru senior atau kepala sekolah
atau dari teman-teman dalam satu pelatihan mungkin bisa sampai 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Tapi mungkin yang cepat itu ya tadi yang menambah terasi dalam membaca buku ini itu yang lebih cepat mungkin akan lebih, cuman yang memang harus dari dalam diri saya yang harus mulai mau untuk eh, apa namanya, istilahnya kalau nggak beli buku juga misalnya ke perpustakaan gitu, baca-baca buku. Baik, terus kemudian untuk pertanggungjawabannya, Hmm. kira-kira untuk pertanggungjawaban Hmm. itu eh, Bapak sudah melakukan hal apa untuk Iya. saat ini? Saat ini untuk menambah kemampuan akademik saya, literasi tentang akademik saya, agar saya mampu merespon jawaban-jawaban dari Koci, yang sudah saya lakukan ya tadi, saya ada komunitas sama-sama rekan-rekan 3P di sekolah, karena yang dari saya itu ada sekitar 7 orang yang di guru penggerak, jadi itu dijadikan salah satu langkah saya adalah berdiskusi dengan mereka gitu ya tentang coaching ini. Kemudian juga yang sudah saya lakukan, saya sekarang mulai membaca satu buku, sedang menulis buku, memang belum selesai. Itu mudah-mudahan buku yang saya baca ke depan ini lebih cepat terselesaikan sehingga menambah ilmu bagi saya. Apakah itu berhubungan dengan untuk menaikkan keterampilan komunikasi? Ya, itu buku yang saya baca itu berhubungan dengan yang sedang saya coba tingkatkan potensinya dari segi akademik. Eh, jadi literasi yang kurang tadi saya mau atau mau harus membaca buku gitu. Bapak, terima kasih. Mungkin dari pertanyaan Hmm. dari tadi masalah yang Hmm. Bapak ajukan kepada saya, Ya. Bapak itu apa namanya kesulitan gitu ya Hmm. untuk lebih ke kemampuan berliterasi ya, Pak, ya. Ya, Ya, betul. Terus merespon. merespon ketika apa proses coaching tadi Ya. merespon itu kurang, terus kemudian solusinya Bapak tadi yaitu dengan bergabung dengan komunitas yang lain, ternyata Bapak Ya. sudah mengungkapkannya, terus Ya. kemudian cara yang kedua itu dengan berliterasi, Ya. terus berdiskusi dengan Ya, teman betul. rekan sejawat, terus kemudian juga kepada kepala sekolah mungkin juga apa namanya bisa diajak sumbangsihnya Ya. Ya. gitu ya kan. Jadi mungkin Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak untuk Oke. kedepannya apa namanya Bapak harus lebih dan lebih lagi lebih banyak belajar, lebih Ya. banyak baca, berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, Ya. sering Baik. berkomunikasi. Mungkin itu saja ya Pak ya Ya. yang bisa saya apa namanya sampaikan hari ini. Oke. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Hmm. Bapak, keinginan Bapak mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Bu atas Baik, terima bimbingannya. Ya. kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Saya di sini akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap coaching dari yang sudah dilaksanakan Ibu Fauziah kepada Bapak Diki Rahman. Dari yang saya perhatikan dari awal sampai akhir, alhamdulillah Ibu Fauzia ini sudah banyak menunjukkan coaching yang baik menurut saya. Tadi di awal sudah ada mulai dari mengajukan pertanyaan berdasarkan Aur Tirta, yaitu adanya tujuan dari permasalahan coaching, kemudian juga sudah bisa mengarahkan menunjukkan mengidentifikasi permasalahan dari koci, kemudian sudah bisa juga mengarahkan permasalahan dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh koci dan tanggung jawab dari aksi-aksi koci yang akan nantinya dilaksanakan.
dari yang saya perhatikan, pertanyaan-pertanyaan Bu Fauzia di sini sudah menunjukkan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga sudah menghadirkan kehadiran penuh terhadap Koci, kemudian mendengarkan dari apa-apa yang Koci sampaikan. Saya rasa semuanya sudah bagus. Tinggal mungkin banyak latihan lagi agar lebih rileks dan santai begitu dalam melakukan coaching ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu dan Bapak Diki atas kegiatan ini sudah dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Ya, kemarin nih kita sudah berhubungan lewat WhatsApp ya, Bu ya, untuk kita bertemu hari ini. Nah, gimana nih Bu, kegiatan lancar Bu? Alhamdulillah kegiatan lancar. Cuman Ya. saya ini ada sedikit masalah nih. Ya, gimana nih Bu? Kita ngobrol santai nih ya. Apa nih Bu? Apa yang bisa saya bantu nih untuk dalam kegiatan? Jadi ini terkait tentang proses coaching. Proses coaching Iya, ya Bu ya. mohon. Jadi di sini kan ada beberapa kemampuan yang harus kita miliki. Nah, Ya, betul. jadi saya itu kurang fokus gitu. Jadi saya itu kurang bisa menghadirkan kehadiran yang penuh present gitu terhadap ketika saya mengcoaching seseorang itu terkadang itu saya kurang bisa fokus gitu. Kurang bisa fokus itu maksudnya terkadang itu tiba-tiba itu terbesit di pikiran itu Bu. Jadi ada yang lewat, tiba-tiba ada yang ngetok Assalamualaikum. Nah, ada Oh, tamu kayak gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada yang Bu minta tanda tangan. Nah, tiba-tiba ada yang masuk seperti itu. Jadi ketika saya memberikan coaching terutama kepada guru gitu. Jadi saya itu kadang itu, aduh sampai mana ya? Aduh sampai di mana ini teh ke tadi itu. Jadi kadang itu suka selewat gitu Bu. Jadi saya itu kurang fokus gitu. Jadi Iya. hasil yang saya berikan ketika saya itu mengcoaching seorang guru itu, saya pikir saya itu belum maksimal gitu. Baik, jadi yang tadi saya dengarkan nih ya, cerita Ibu katanya kalau untuk dalam kegiatan coaching sering sekali ada gangguan-gangguan dari luar mungkin ya, gitu ya. Jadi kurang dalam fokus dalam kehadiran penuh gitu ya, Iya dan betul. present gitu Iya ya. betul. Karena mungkin munculnya gangguan-gangguan dari luar, mungkinnya jadi ada hambatan mungkin ya. Betul sekali. Betul. Nih, kalau gitu nih Bu ya, dari pertemuan ini ya Bu, apa nih yang ingin Ibu capai dari hasil pertemuan kita sekarang? Ya saya ingin lebih fokus lagi gitu, lebih fokus lagi. Terus kemudian ketika saya itu meng-coaching guru, misalnya guru itu juga ada permasalahan, jadi saya bisa sampai tuntas gitu. Bukan berarti kita memberikan solusi, tapi kita itu mengarahkan gitu supaya si guru tersebut itu juga memiliki solusi dari permasalahannya. Nah, cuman terkadang ya itu tadi tiba-tiba ada yang, aduh ada WA masuk atau mungkin tiba-tiba ada yang ketok pintu terus kemudian ada tamu yang minta tanda tangan terus kemudian yang ada siswa yang mungkin Bu ini Bu jatuh Bu ini main bola di lapang nah Bu ini Bu jadi kayak hal-hal seperti itu jadi ketika ada guru bercerita tentang permasalahannya terus kemudian saya mengcoachingnya itu jadi agak susah fokus. Iya. Yang saya tahu nih, Ibu di sekolah jadi kepala sekolah ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Mohon Ibu, alhamdulillah saya diberikan amanat tahun ini Ya. mulai belajar gitu, belajar untuk menjadi
pemimpinnya guru-guru. Tapi di sini saya tentunya masih banyak kekurangan, terutama dalam hal proses coaching tadi itu gitu. Karena pengalaman saya juga mungkin dibandingkan senior-senior saya itu mungkin lebih banyak senior-senior saya gitu. Jadi ini coaching ini Ibu butuhkan gitu ya untuk Betul dalam sekali. membantu guru-guru di sekolah gitu ya. Betul, Ibu. Karena Ibu di sini sebagai posisi kepala sekolah juga. Jadi ini penting sekali Bu ya. Betul, Iya. sangat betul. Kemudian nih Bu, kalau misalnya Ibu sudah untuk saat ini karena Ibu merasa kurang gitu ya dalam kompetensi kehadiran penuh nih. Berapa nih skala yang Ibu pikirkan kurang yang menurut Ibu itu berapa sih dari 1 sampai 10 itu? Saya mah mungkin kalau menilai diri saya, kemudian keterbatasan saya, kurang ilmunya saya, mungkin saya hanya bisa memberikan nilai 5. 5 ya Bu ya? Betul. Itu menurut Ibu Iya, ya? menurut saya. Jadi untuk proses kehadiran penuh ini, jadi saya memberikan diri saya itu nilai di awal itu 5. Iya. Kemudian eh, eh, kalau menurut Ibu nih ya, yang dikatakan berhasil nih dalam dalam bentuk seperti apa nih ke depannya? Kalau dikatakan berhasil itu dalam proses coaching itu artinya ketika saya meng-coaching seseorang, nah seseorang itu bisa menemukan solusinya itu sendiri. Jadi ya betul, solusi dari permasalahan yang mungkin dihadapin oleh guru-guru, baik itu masalah yang apa namanya ada dengan siswa, kemudian dengan rekan sejawat, kemudian juga dengan orang tua gitu. Jadi ada banyak sekali lah permasalahan yang mungkin dihadapin oleh guru, terutama kami yang memang mengajar di sekolah swasta. Oh gitu. Ibu di sekolah swasta ya Bu ya? Betul. Iya. Apa sih menurut Ibu langkah terbaik nih yang bisa Ibu pikirkan sekarang? Eh, Apa yang akan Ibu lakukan ketika Ibu menghadapi permasalahan itu? Menurut saya ketika saya itu ingin menaikkan kemampuan saya terutama dalam proses kehadiran penuh, yang pertama mungkin saya harus lebih mengatur waktu, mengatur waktu terutama kepada guru-guru yang mungkin akan saya coaching gitu, yang mungkin memiliki satu permasalahan. Jadi kita akan mengatur waktu terlebih dahulu. Terus kemudian kita butuh suasana yang rileks gitu ya, tidak tegang. Terus kemudian kita mungkin berbicaranya kita bisa saling dua arah saja gitu. Jadi tidak mungkin di suatu ruangan, ruangan tersebut mungkin untuk eh, jadi supaya saya itu fokus, ibu guru itu fokus, mungkin eh, kita membutuhkan ruangan tersendiri gitu. Jadi menurut saya itu, jadi kita butuh ruangan itu sendiri, kita atur waktu eh, setelah atau mungkin ketika bapak ibu guru tersebut tidak memiliki jam mengajar. Jadi di luar jam mengajarnya gitu. Jadi ngobrolnya proses coaching itu di luar jam pembelajaran. Iya. Eh, Kalau menurut Ibu nih, tadi kan Ibu sudah bilang ada langkah-langkah atau pilihan-pilihan yang akan Ibu lakukan. Apakah Ibu perlu bantuan dari orang lain misalnya untuk melakukan apa perbaikan itu? Untuk melakukan perbaikan itu tentu saja saya harus banyak berkoordinasi, terutama saya sebagai kepala sekolah saya juga punya atasan lagi mungkin. Jadi kemudian atasan saya mungkin di sini adalah yayasan. Jadi saya membutuhkan apa ya kolaborasi kerjasama dengan yayasan. Jadi memohon izin mungkin ketika misalnya ada waktu khusus untuk memberikan proses coaching itu terhadap guru-guru gitu. Jadi kalau yang saya lihat nih Ibu perlu bantuan ya dari ketua yayasan. Bagaimana nantinya Ibunya bisa berkomunikasi dengan ketua yayasan juga mungkin ya. Lalu tadi Ibu bilang apa harus ada ruangan khusus juga dibutuhkan. Kemudian komunikasi dengan rekan-rekan guru ya Bu ya. Apalagi posisi Ibu sebagai kepala sekolah mempunyai peran penting ya Bu ya di sekolah. Kemudian juga nih dari yang tadi nih Ibu akan laksanakan
langkah terbaik apa sih Bu yang menurut Ibu yang paling baik dari semuanya itu? Yang utama yang akan Ibu pertama ambil itu yang mana? Kalau langkah yang paling utama yang saya ambil itu, saya akan memberikan coaching itu di luar jam pembelajaran. Oh, Jadi saya akan iya. memberikan waktu kepada ibu guru juga memberikan waktu kepada saya, jadi kita saling supaya apa yang kita menjadi permasalahan itu bisa ada solusinya. Jadi di luar jam kerja Ibu ya? Kalau Betul. guru-guru sudah selesai mengajar nih, Nah, kemudian gitu. ada permasalahan dari guru, Ibu bisa melakukan kegiatan coaching Betul itu. sekali. Iya. Jadi kalau sudah seperti itu mungkin hambatan yang tadi di awal itu mungkin Bisa bisa terselesaikan. Betul, terselesaikan. betul, betul, betul. Iya. Nah, Ibu dari rencana Ibu tadi nih, eh, berapa sih skala 1 sampai 10 yang menurut Ibu akan Ibu berhasil gitu? Inginnya itu di angka Yang ingin maksimal, dicapai? maksimal Iya. ya kalau menginginkan angka itu maksimal. Cuman di angka 8 aja itu sudah sangat amat luar biasa gitu, di mana mungkin kita bisa meningkatkan kemampuan coaching kita, terutama yaitu tadi yang memberikan kehadiran penuh pada saat proses coaching. Iya, betul. Jadi dari permasalahan Ibu nih yang dari awal, apakah Ibu sudah dapat solusinya untuk Ibu ambil, kemudian Ibu lakukan nih di kemudian hari? Alhamdulillah saya sudah dapat itu tadi ya. Jadi Iya, yang pertama tadi ya kita harus memberikan waktu untuk mengcoaching guru itu mungkin di luar jam pembelajaran iya. supaya mungkin lebih tenang, lebih rileks, terus kemudian sayanya juga bisa fokus dan tidak ada apa ya halangan lagi dari mungkin siswa ataupun guru atau apa, jadi mungkin lebih lebih santai lagi. Kemudian Bu, dari rencana Ibu yang tadi tuh, Ibu kan maunya apa melakukan coaching di luar jam. Berapa kali sih Bu yang Ibu butuhkan untuk apa agar coaching itu berhasil gitu Bu? Kalau untuk berapa kali coaching itu berhasil, berarti kita kondisional. Kondisional Kondisional. artinya karena mungkin tidak semua guru itu mungkin memiliki masalah untuk di-coaching gitu ya, Bu Iya ya. betul Jadi ya. waktunya itu kondisional, tapi akan segera saya laksanakan. Bisa dimulai apa namanya, mulai dari Senin, ini ya Bu ya, hari Senin itu setelah jam pembelajaran selesai. Itu Iya. untuk bagi guru yang memiliki masalah untuk di-coaching. Jadi pelaksanaannya Ibu akan melaksanakan kapan? Pelaksanaannya mungkin mulai dari hari Senin gitu, melihat Senin ya. dia dikondisikan sesuai dengan jadwal guru yang ingin yang ingin di-coaching tadi. Berarti segera nih Bu ya. Segera. Segera. Baik Ibu, terima kasih tadi jawaban-jawaban Ibu itu sudah ada apa solusi sepertinya Bu ya. Betul, betul. Terima kasih Nah, banyak Bu Andi. ya dari sesi ini nih Bu ya, apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari tadi dari Alhamdulillah, awal? alhamdulillah jadi dalam proses ini kita dapat memberikan solusi sendiri gitu kan dari permasalahan yang kita hadapi dan di mana mungkin insya Allah ke depannya itu menjadikan kita itu lebih baik lagi dalam proses coaching. Mudah-mudahan Ibu nanti mendapatkan skala keberhasilan yang maksimal ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Setelah tadi banyak Bu Ibu Andi. banyak solusi-solusi yang tadi dikatakan oleh Ibu yang akan Ibu lakukan gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Amin, terima Ya, kasih banyak. eh, Terima Ibu kasih nih banyak atas waktunya sudah mau sama-sama nih coaching Bu. saya gitu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. perkenalkan saya Diki Ramansyah. Saya akan mencoba mengobservasi dan menyampaikan hasil observasi saya tadi berkaitan dengan kegiatan coaching yang tadi dilakukan oleh Ibu Anggi dan Ibu Fauzia
di mana Ibu Anggi berperan sebagai coach dan Ibu Fauzia sebagai coachingnya. Oke, baik, dari tadi yang sudah saya amati, sudah saya potret bahwasannya kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Anggi dan Ibu Fauzia itu sudah dalam keadaan yang memang dalam kegiatan coaching itu diharuskan, itu dalam kondisi yang rileks gitu ya. Kemudian komunikasi antara Ibu Anggi dengan Ibu Fauzia itu sangat cair, itu sangat lancar. Ibu Anggi itu sangat luwes dalam membuat pertanyaan, merespon gitu ya. Kemudian Ibu Fauzia juga dengan pertanyaan dari Ibu Anggi yang luwes, kemudian yang lancar dan yang baik, Bu Fauzia bisa mengeluarkan ide-ide dan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Fauzia berkaitan dengan kemampuan Ibu Fauzia dalam hal kehadiran penuh dalam proses kegiatan coaching. Dari segi alur tirta yang harus diikuti dalam proses coaching, dalam alur yang pertama tentang tujuan itu Ibu Anggi sudah mengarahkan percakapan yang dilakukan oleh Ibu Anggi dan Fauzia ini dengan tujuan yang jelas tadi. Tujuannya mencari solusi dari masalah kehadiran penuh dari Ibu Fauzia. Kemudian juga dari situ Ibu Anggi mulai melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian ide-ide yang berusaha dimunculkan oleh Ibu Fauzia dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Anggi melalui pertanyaan yang berbobot itu sudah nampak. Kemudian rencana aksi yang dimunculkan oleh Ibu Fauzia itu juga sudah nampak hasil dari eksplorasi yang dilakukan oleh Ibu Anggi. Muncul rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Fauzia, bagaimana tadi rencana aksi yang dilakukan adalah dengan mencari waktu yang tepat ya dari guru-guru di luar jam pembelajaran untuk melaksanakan coaching, sehingga Bu Fauzia mampu hadir penuh di sana untuk proses coaching bersama guru-gurunya. Yang terakhir, tanggung jawab juga tadi sudah muncul di sana. Ibu Fauzia akan mulai melakukan kegiatan coaching terhadap guru-gurunya dengan hadir penuh. Itu dicoba dari mulai hari Senin. Kemudian dalam kegiatan tadi, Ibu Anggi sebagai seorang coach itu sudah hadir penuh dengan berusaha tidak terganggu oleh hal yang lainnya dalam kegiatan coaching bersama Ibu Fauzia. Kemudian juga dalam proses mendengarkan, Ibu Anggi sangat baik mendengarkan sehingga terjadi komunikasi yang lancar di antara keduanya. Kemudian juga pertanyaan yang dibuat oleh Ibu Anggi itu mampu mengarahkan Ibu Fauzia mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan solusi-solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Itu beberapa hasil potret saya, hasil observasi saya terhadap kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Fauzia dan Ibu Anggi. Mudah-mudahan hasil observasi ini menjadi refleksi bagi kita semua. Terima kasih Ibu Anggi dan Bu Fauzia atas kegiatannya. Oke, sampai ketemu lagi nanti ya kegiatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.